Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, doa yang maha mendengar, doa yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Curahkan kasih sayang-Mu ya Rabb, curahkan rahmat-Mu pada kami ya. Limpahi kami dengan ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ta'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Apakah Allah yang Maha Agung sedang menyaksikan kita? Yakin? Alhamdulillah. Apakah Allah yang Maha Baik sedang mendengarkan kita semua? Adakah yang tidak terdengar oleh Allah? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Siapa diri kita yang sesungguhnya? Tahu. Tidak ada sekecil apapun dosa kecuali Allah tahu. Juga tidak ada sehalus apapun kebaikan kecuali Allah tahu. Allah tahu masalah kita, tahu. Mungkinkah ada perbuatan yang tidak dibalas oleh Allah? Semua ada balasannya. Semua ada balasannya. Mungkinkah tertukar balasan dari Allah? Tidak. Meleset? Ada yang bisa menghalangi? Tidak. Semua perbuatan akan kembali kepada pembuatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sesungguhnya siapa yang paling mengancam diri kita? Orang lain atau diri kita sendiri? Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain keburukan kita sendiri. Kita tidak boleh merasa terancam oleh orang lain. Kalaupun ada musuh, tidak bahaya. Yang bahaya adalah kelakuan kita sendiri. Kalaupun kita harus terbunuh misalnya, tidak apa-apa. Semua orang juga pasti mati. Kalau niat kita benar, cara kita benar, dan waktu kita tiba, kita pasti mati. Tapi kalau kita baik, kita akan tetap untung. Husnul khotimah. Jadi yang menentukan celaka atau tidak syariatnya adalah kelakuan kita. Makanya fokus kita terhadap keburukan kita harus lebih maksimal daripada fokus kita kepada keburukan orang lain. Kita punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebenaran dan menolak kemungkaran. Tetapi jangan melupakan bahwa ancaman bagi kita adalah diri kita sendiri. Di akhirat nanti kita akan dihitung, memikul masing-masing. Bagaimana mungkin kita harus lebih sibuk mengorek-ngorek dosa orang, aib tetangga, teman. Padahal di akhirat yang akan kita pikul adalah dosa kita sendiri. Bagaimana mungkin kita terlalu sibuk memikirkan ini kikir, itu pelit,
dia sombong, dia suka gibah, tapi kita tidak punya waktu untuk memikirkan keburukan kita sendiri. Ini salah. Hidup yang terlalu fokus kepada kesalahan orang lain tapi mengabaikan kesalahan diri sendiri, ini salah. Kita tidak akan bisa berbuat banyak untuk orang lain kalau nyelamatin diri saja tidak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tuh, ku anfusakum baru wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan jaga keluarga baru dirimu. Kenapa? Karena sebetulnya kita tidak pernah bisa menyelamatkan orang lain. Yang memberikan hidayah keselamatan itu Allah. Tanggung jawab kita tuh yang paling utama adalah ngebenerin diri sendiri. Kalau kita memperbaiki diri sendiri kan Allah lihat. Mungkin di antara hadiahnya adalah kita jadi jalan perbaikan orang lain. Jangan sibuk ingin menuntut orang lain berubah, tapi kita lupa kepada diri sendiri. Benar? Gini hadirin, Allah tuh melihat kelakuan kita. Misalkan nih laki-laki sebagai kepala keluarga, benar ingin punya istri solehah, itu benar. Berusaha menyolehkan istri, anak-anak, itu kewajiban. Tapi kan kita nggak bisa membulak-balik hati orang. Walaupun istri di luar kekuasaan kita itu hatinya. Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Jadi kita tidak bisa saya akan robah, nggak bisa. Tanggung jawab kita itu adalah kepada diri kita sendiri. Nah, kita memperbaiki diri dalam rangka membantu memperbaiki keluarga. Jelas hadirin? Kan yang bisa merubah keluarga hanya Allah. Kita perbaiki diri, jadi suami yang benar, jadi istri yang benar aja. Mudah-mudahan hadiahnya adalah kita jadi jalan perubahan. Jadi bukan kita yang merubah. Nah, kita memperbaiki diri itu dalam harapan kita bisa dipilih oleh Allah untuk memperbaiki orang lain. Jadi sekarang prioritas kita apa dalam hidup ini? Memperbaiki diri. Ku anfusakum baru wa ahlikum nar. Nah, untuk memperbaiki diri kita harus benar-benar punya kesadaran bahwa yang mengancam diri saya adalah keburukan saya sendiri. Makanya siapapun yang bisa memberitahu keburukan kita itu adalah bagian dari karunia. Mana yang lebih penting bagi kita? Diberitahu keburukan kita atau dipuji-puji? Dikritik atau dipuji? Yang benar. Mana yang paling kita sukai, dikritik atau dipuji? Itu kan gak nyambung. Yang penting dikritik, yang kita suka dipuji. Ini di sini kuncinya hadirin. Kenapa orang yang senang dipuji susah robah? Karena dia nggak akan bisa jujur kepada dirinya sendiri. Makanya paling bahaya dalam hidup ini adalah kalau kita dalam posisi banyak yang memuji. Kalau kita sudah dalam posisi, karena dipuji itu enak menurut nafsu. Enak hadirin. Oh, disebut keren, itu enak. Sok, mana jika kaleng, itu nggak enak hadirin. Kamu keren, enak. Cakep, ganteng, cantik, oh, pinter, itu legit, nafsu tuh suka sekali. Tapi apa sih perlunya? Coba, kamu keren. Jadi keren? Dah enggak. Tetap aja gitu. Ini penting hadirin. Kalau kita gagal memahami ini, kita akan salah menempuh waktu kita. Salah fokus. Target kita adalah memperbaiki diri. Maka kita kayak memanah, sudah ada target, ya sudah fokus ke sana saja. Kita cari sekarang apapun yang bisa membuat kita jadi lebih baik.
Dan syaratnya kita jadi baik, kita harus tahu apa yang harus kita perbaiki. Seperti ke dokter, kita kan ngaku tuh, pusing dokter, kepala saya pening, mata serasa keluar, mulut saya asa terbakar, di sini luka. Jujur itu ke dokter, baru dapat obatnya. Coba nggak jujur ke dokter, bagaimana? Nggak apa-apa. Kepala sakit tidak? Tidak. Hidung lancar. Terus mau ngapain atuh ke dokter? Bagaimana mengobatinya? Orang yang tidak jujur. Benar? Tahu kenapa kita bayar lab? Karena kita ingin tahu lebih jujur lagi keadaan kita. Darah, kolesterol berapa? Asam urat berapa? Darah, gula darah bagaimana? Terus paru-paru. Kita bayar itu untuk mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Ini yang benar dalam hidup ini. Kenapa kita ke lab? Oh, ternyata kolesterol naik, langsung makan dirobah. Enggak lagi makan soto, lemak. Karena tahu bahayanya kolesterol, mampet, darah, stroke, jantung, pecah pembuluh darah. Oh, kita periksa karena tahu bahayanya. Terus apa bedanya dengan penyakit hati kita? Kita berani keluarkan biaya banyak hanya untuk penyakit lahir, padahal diobati bagaimanapun tetap mati. Memang kalau berobat nggak mati-mati. Mati hadirin. Tapi kita nggak mau tuh ngeluarin biaya untuk general check up penyakit hati kita. Halo, benarkah? Kita mah kalau ada orang yang suka mengkritik, kita jauhi tuh. Jadi kita inginnya tuh dipuji, dikagumi, dihargai yang nggak ada pada kita. Lalu kita akui itu ada. Ini kan ilmu kentut kemarin. Kita kentut, jelas sekali ini belerang, ya. Wow, kita aja sampai pening. Terus ada yang mengatakan, ini anggrek nih. Terus kita, emang anggrek itu kan error. Kita tahu ini bau mabek begitu, tapi kita lebih percaya kepada orang yang nyebut anggrek, padahal kita yakin ini bau. Nah, itulah orang yang tertipu oleh pujian. Kita tahu kita ini banyak dosa, tapi ketika dipuji merasa soleha, merasa soleh. Makanya disebut oleh Imam Ibnu Athaillah, orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan apa yang dia yakini pada dirinya hanya karena percaya kepada omongan orang yang nggak ada pada dirinya. Bodoh sekali. Kita ngaca, bercermin, jelas di sini ada korong misalkan ya, nongol. Tapi kata teman, bersih cemerlang hidungmu, dan kita percaya kepada omongan dia, padahal kita tahu di sini ada. Itu bodoh hadirin. Nah, begitulah orang-orang yang senang dipuji itu jadi bodoh dirinya tuh. Kalau kita sudah senang dipuji, nggak akan bisa tobat. Setiap kali ada orang yang mengkoreksi kita, langsung kita anggap salah. Apalagi kalau yang mujinya banyak orang, yang ngoreksinya dua, pasti nganggap yang mengkritik ini orang yang nggak benar, iri dia sama saya, gitu. Makin banyak yang muji, makin ngunci kepada dirinya, merasa seperti yang dipujikan, bebal saja hatinya. Udah nggak akan bisa nangis tobat, enggak. Kalau orang sudah senang dipuji, pasti tidak nyaman hidupnya. Pasti. Kenapa kok pasti? Karena sudah ria, sudah syirkul asghar. Allah tidak suka. Orang yang senang dipuji itu Tuhannya adalah
penilaian orang, bukan menuhankan Allah. Pasti tidak nyaman. Kalau dia sudah tidak nyaman, pasti orang-orang di sekitarnya tidak nyaman. Makanya kalau ada orang yang pujian, kita nggak betah dekat dengan dia. Karena jadi serba salah. Ayo hadirin, kita mulai bermujahadah untuk mencari tahu siapa kita. Masih ingat 5 caranya? 1, dengan memperbanyak tafakur. Lihat potret sendiri boleh. Hari kamu teh benar gitu jadi orang teh atau enggak benar? Kamu teh lelaki jujur atau lelaki pembohong? Kamu munafik atau enggak? Kalau ibu-ibu misalkan pakai lipstik mahal, kamu teh nanaonan pakai lipstik mahal, bibir bawel. Ke sorga enggak mulut ini? Makan apa di sorga? Minum di telaga Rasul atau memakan buah zakum? Jujur, lihat hadirin potret. Kalau saudara boleh, saudara bawa yang wisuda sarjana itu, pakai toga, manena naonan ya. Kamu apa-apaan segala ditempelin begini? Apa ini selama kuliah kamu mulia, nyontek, pacaran, kamu merasa hebat sebagai sarjana, sholat enggak benar, selama kuliah juga mendekati zina. Oh, bisa remuk. Apalagi saudara yang misalkan tentara atau polisi, kan segala ada tuh. Ayo naon segala ditapelkeun. Ini apa? Apakah ini yang membuat engkau dicintai Allah? Atau ini yang membuat engkau ujub? Bukan nggak boleh, dak, memang udah aturannya ditempelin ya. Tapi jangan sampai merasa mulia karena tempelan, sehingga kita nggak jujur melihat diri sendiri. Sama saya juga pakai sorban, manena naonan, pakai dibengker begini kepalanya, supaya kelihatan soleh, supaya kelihatan ulama wibawa. Tanya, harus rajin nanya hadirin. Kamu sombong tidak? Bikin tulisan. Sombong. Pelit tidak? Kopet. Kamu mendekati zina, aduh mata pikiran. Pemarah ingat, zolim. Sholat khusyuk tidak. Sedekah banyak, pelit. Kamu bijaksana? Enggak sama sekali. Kumpulkan. Sesudah kita jujur, jangan dibaca orang tulisan itu, nanti dibagus-bagusin kalau dibaca. Cukup sendiri aja. Oh. Kalau kita udah tahu siapa kita ya, dipuji orang, teh udah nggak ada rasanya. Ayo belajar jujur ya, supaya nggak munafik. 2, yang kedua adalah miliki cermin. Berbahagialah saudara yang punya istri, lelaki nih ya, yang sensitif sekali, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Itu beruntung tuh. Cik atau senyum pak? Senyum bu, jangan begitu. Itu teh karunia Allah. Makin sensitif untuk mengoreksi kita, kita yang untung. Jaga pandangan pak. Memangnya saya harus pakai kacamata kuda? Kenapa sih, ngejawab aja. Tinggal dijaga. Itu teh karunia Allah hadirin. Sama ibu juga kalau punya suami sensitif yang ngasih masukan, itu teh rezeki. Demi Allah lebih berharga kritikan yang membuat kita jadi benar daripada pujian yang membuat kita jadi bebal. Mau apa?
Dipuji orang teh nggak ada apa-apanya, malah membuat kita jadi terhijab, munafik kalau keseringan dipuji itu. Mendingan dikoreksi terus-terusan jadi bener. Dan penting hidup mah bukan dianggap bener, yang penting hidup ini jadi bener. Bukan dianggap orang baik yang penting tuh, tapi jadi orang baik. Nah, yang pengen dianggap baik pasti topeng yang dibangun. Karena orang cuman bisa lihat topeng kita, tapi yang ingin jadi orang baik ke dalam yang dibangun. Dah, Jung cari jodoh yang paling banyak ngeritik, ngoreksi, ngasih masukan, saran. Tuh, kan belum apa-apa udah menderita, saudara. Orang irah bagian, tergantung target. Kalau targetnya pengen baik gitu, gimana kalau yang mengoreksi saya dia sendiri nggak melakukannya? Ya tuh itu mah urusan dia. Kamu jangan banyak omong. Saya sudah perhatikan kamu teh ngomong aja ngomong, antara ngomong dengan kelakuan gak cocok. Pikir. Loh, ai kamu ngomong wae, biarin. Perkara dia tidak melakukan yang dia omongkan, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memperbaiki mulut kita. Jangan sampai dia ngomong benar, karena dia belum melakukan, kita jadi nggak menerima kebenarannya. Salah. Ayo haji. Pak guru udah haji belum? Belum, toh ngomong, gak bisa. Kebenaran tetap kebenaran. Ini serius hadirin. Kita suka menilai kebenaran itu versi orang itu cocok atau enggak. Bukan, kebenaran ya kebenaran. Walaupun yang ngomongnya belum benar, tapi kebenaran ya kebenaran. Seperti jin menceritakan hadis tentang ayat kursi, itu ngaco setan teh. Tapi yang diomonginnya benar. Nah, kita perlu kebenaran. Sekarang nyari orang yang sempurna menasehati kita, kapan ketemunya? Hah? Saya ingin mencari jodoh yang sempurna. Kalaupun ada yang mendekati sempurna, nggak akan mau sama saudara yang. Jangan ketinggian, hadirin. Coba ngukur diri. Halo, kenapa jadi pada mikir berat begini semua? Sejujurnya diri, aduh saya lagi berat hari ini tuh. Kemarin dapat masukan, aduh malam dipikir aja, jauh antara ceramah dengan kelakuan, dengan hati gitu. Berat, ini teh rada-rada ceramah sekarang teh rada berat. Udah nyiapin beberapa, tapi ya mending ceramah yang lagi dijiwai lah. Jadi kita sama-sama memperbaiki ya. Saudara jangan menganggap kalau saya ceramah bagus saya sudah mengamalkannya. Biasanya saya ceramah sesuatu yang pengen saya kejar. Jadi ngomong itu jadi target bersama gitu. Tapi dah saudara jangan lihat saya ngamalin atau enggak, deh itu urusan saya ya. Jadi jangan sampai kalau punya pendamping ada kekurangan kesalahan membuat kita tidak bisa menerima kebenaran. Enggak boleh. Kita enggak akan pernah punya yang sempurna. Yang penting mah akui ini salah, ya udah, rezeki Allah. Ibu-ibu kan suka ngaca aja. Bangun tidur ngaca. Lewat ke toilet ngaca dulu. Keluar dari toilet ngaca lagi. Mau keluar kena jendela. Masuk mobil kaca mobil. Di dalam kaca spion. Terus.
dilihat lagi. Ini bagus sebetulnya, sebuah prosedur kontrol. Jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada belek, ada apa, periksa gigi. Dan kalaupun didapati ada yang kurang, ada yang salah, nggak pernah banyak ngomong tuh. Cehil, maaf, beres, pelan. Ini sebuah aktivitas bercermin diri yang bagus. Cuma sayang kalau hanya bercermin topeng. Karena yang kalau kita hanya sibuk bercermin topeng, pasti sibuk dengan penilaian orang kita nih. Pokoknya ginilah, orang yang sibuk pengen dipuji orang, pasti sibuk ngebangun topeng. Itu udah rumus. Sebab orang cuma bisa lihat topeng kita. Tapi bagi orang yang pengen dipuji Allah, pasti yang diperbaikinya sampai ke dalam-dalam, dan gak pusing orang mau muji atau tidak. Ayo, sing rapih pak, bekasnya dirapihkan. Ya rapi, gak usah ngomong, tinggal rapiin, beres. Coba bajunya berantakan, jangan gitu atuh. Capek ngeberesinnya, tinggal dilipat. Jangan sok atuh. Kan enak kalau kita ngelipat, itu kan karunia Allah, benar? Datang misalkan lawan jenis, jaga pandangan. Ini juga dijaga, Bu. Nggak usah ngomong, tinggal tungkul, istighfar, iya kan, bener? Kita teh nyari apa, kan? Nggak usah sibuk bela diri. Kalau salah mah akui, tobat, beres. Makanya tergantung targetnya apa. Kalau targetnya ingin jadi orang bersih, dikritik, dikoreksi, tinggal dengar bener enggak. Kalau benar ya syukuri, tinggal robah. Kalau salah ya udah nggak apa-apa, nggak usah sibuk bela diri, apalagi pakai nyerang. Apa perlunya kita nyerang? Target kita tuh bener dulu. Sekarang kita ada kamu juga nggak ngamalin, terus jadi soleh nggak kitanya? Enggak. Jangan suka bela diri ya. Salah masalah we akui. Oh kalau saya ngaku saya dikekesek, biarin. Kita dimarah orang mah nggak bahaya, dimarah Allah yang bahaya. Dimarah orang sekarang marah, nanti tidak marah, gampang bagi Allah ngebulak-balik hati orang. Jangan takut, akui aja kalau salah. Gimana kalau kita tidak salah tapi kita dicurigai? Ya tobat weh. Mungkin ini buah dari dosa-dosa yang lain. Jangan emosi. 3. Ada yang mau dibacakan? Ayatnya ada? Tolong atuh. Ya. Quran surat Al-Ankabut ayat 10 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah,
Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap fitnah manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, nggak bisa pura-pura. Jangan pura-pura baik, jadi orang baik saja. Dan kita baik bukan supaya orang jadi baik ke kita. Kita baik ya supaya Allah suka ke kita. Selesai. Kita baik orang tetap nggak suka, ya nggak apa-apa. Rasulullah juga orang yang paling baik akhlaknya, ada yang tidak suka. Apalagi kita yang jelek betulan. Rasul aja yang mulia ada yang menghina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Benar? Jadi kalau mau baik mah nggak ada urusan dengan kebaikan orang ke kita. Ada orang akhlaknya kurang baik ke kita, ya kita tetap baik aja. Tapi dia tetap nggak baik, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan dia. Pilihan kita menjadi orang baik. Baik yang benar-benar baiknya teh baik asli. Bukan baik supaya orang dagang beli ke kita. Bukan baik supaya naik pangkat. Bukan baik supaya dapat piagam. Terlalu kecil. Kalau kebaikan kita hanya cari imbalan makhluk, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kebaikan kita supaya Allah senang ke kita, udah itu yang barokah. Hati tenang. Makanya kalau orang baik asli ya, itu nggak ada sakit hati. Kalau baiknya baik yang kurang asli, suka robah-robah. Dan kan sakit hati itu ciri-ciri kurang ikhlas. Nah kalau ikhlas mah suka nggak sakit ya. Ada juga Rasul marah. Kalau pribadi Rasul dihina enggak. Tapi kalau tentang kenabian, kerasulan dihina, pasti Rasulullah menegur. Karena itu bukan urusan pribadi Rasul, itu urusan kebenaran. Ya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya. Dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka pada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya. Dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah, diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya. Sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya dan amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ini lebih jelas lagi. Kalau kita berbuat demi disenangi orang, sesuatu yang tidak disukai Allah, niat kita supaya dikagumi orang, dengan perbuatan yang tidak disukai Allah, Allah tidak suka ke kita. Lalu orang-orang yang kita ingin senang ke kita, tinggal dirubah saja hatinya oleh Allah jadi enak ke kita. Rugi, Allah murka, orang pun enak. Tapi kalau kita milih melakukan apa yang Allah sukai, dan orang-orang jadi sebel ke kita, nanti kan Allah tahu semuanya, tinggal dibalikin aja yang sebel-sebel itu oleh Allah, jadi suka ke kita. Hadiah Allah suka ke kita. Lalu kita diberi tambahan hadiah. Apa tambahannya? Diri kita dibuat indah, ucapan kita juga dituntun oleh Allah jadi indah, dan amal-amal kita juga jadi indah. Nah itu bedanya. Nanti orang suka ke kita, Allah yang ngebulak-balik. Makanya kita mah nggak usah lah acting cari supaya disukai orang, supaya orang terpesona. Mau apa? Orang-orang yang suka cari perhatian atasan,
itu suka menonjolkan diri, dan di tubuh kita yang suka menonjolkan diri adalah ambeien. Operasi hadirin, karyawan ambeien. Udahlah, nggak usah cari muka orang, ya. Setuju? Cari guru hadirin. Yang ketiga, cari guru. Guru itu orang yang hatinya bersih, akan peka. Ya, dokter juga kalau ilmunya tinggi kan tahu, oh ini radang tenggorokan. Lihat mata kita sayu, dipegang udah panas, itu udah terdeteksi. Oke, oh sariawan ya. Itu bicaranya udah neken. Itu udah ketahuan. Dokter mau udah apal yang tahu ilmu. Nah, dokter hati juga apal. Ustaz di sini. Nah, dari ini aja udah ketahuan. Ustaz coba pikir oleh Ustaznya. Udah kebaca ya, dari cara duduk, cara bicara. Itu udah kebaca penyakitnya. Nah, kalau Ustaznya ini, gurunya ini orang yang tawaduk, nggak benci, tapi sayang, ingin memperbaikinya. Jadi lihat yang sombong datang teh, pengen bantuin supaya nggak sombong. Makanya harus cari makom yang tinggi gurunya, yang bisa mendeteksi penyakit dan membantu kita memperbaiki penyakit. Kalau yang sedang-sedang atau di bawah gitu ya, jengkel sama kita. Ah iya pinarakaeun teh. Guru yang baik itu lihat seperti penculikan. Kalau ada anak diculik, pasti orang tua mati-matian ingin ngebebaskan. Nah, orang berbuat jelek itu karena diculik oleh tipu daya setan. Jadi ingin mati-matian membebaskan dari tipu daya setan. Gitu teorinya sayang tuh. 4, manfaatkan orang-orang yang tidak suka ke kita. Orang-orang yang gak suka ke kita tuh itu aser. Karena mereka termasuk orang yang mau memikirkan kita siang malam. Kita mah gak sempat mikirin dia. Dia seluruh hidupnya memikirkan kita. Kita udah tidur, dia masih melek. Hanya kita yang ada di hatinya. Kita nggak punya waktu untuk mencari kekurangan diri. Dia seluruh waktunya dan jaringannya mencari kekurangan kita. Masya Allah. Aduh, ini orang setia gini, Masya Allah. Harusnya dikasih gepuk, bolu, apa, buah-buahan. Bukannya sebel hadirin. Tuh si Ustadz itu tuh kelakuannya nggak cocok. Dia ngomong kemana-mana nyuruh 5 senyum, salam, sapa. Santrinya sendiri nggak ada yang senyum. Yang bener dong Ustadz. Aduh, ini kan aset. Kritik itu aset. Terus mau ngapa? Kamu iri ya? Nggak usah. Terima kasih. Tinggal diperiksa. Oh ya, saya terlalu sibuk ceramah keluar. Terlalu sibuk keluar, kurang ke dalam. Tinggal kita perbaiki, benar? Bukankah itu keberuntungan? Kan? Jangan banyak nyeramahin anak orang. Anak sendiri aja gak keurus. Urus tuh anak dulu. Terus mau gimana? Jengkel? Gak selesai. Langsung periksa. Oh iya benar, anak. Kan karunia Allah tuh, betul tidak? Dan ini kita yang minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. 17 kali. Apalagi kalau saudara mengamalkan 40 rakaat sehari. Oh melimpah nanti. Tahu 40 rakaat itu yang mana? 17 wajib fardu, 10
rawatib, qobla subuh, qobla ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. 10. Maksudnya 5 kali 2. Jadi berapa? Tambah 17 jadi berapa Pak? 27. Tambah tahajud 11, 38. Tambah duha 2. 40 kali kita minta ke Allah ihdinas siratal mustaqim dalam sholat. Siap-siap tuh yang sebal jadi banyak ya. Loh, itu kan aset. Tiba-tiba kritikan di kantor, tong telat wae sia ke kantor. Oh, petunjuk Allah nih. Memang setan. Naon cengar-cengir maneh? Tobat. Oh iya petunjuk Allah. Astagfirullah. Waduh, di mana-mana eta kelek bau. Salat bau kelek colek. Oh, tepat petunjuk Allah ya. Tidak usah yuk jangan maneh. Oh, enggak boleh. Tidak boleh. Pokoknya target kita mah kita jadi benar. Main makasih aja tuh, makasih. Terima kasih. Terima kasih, kirim bolu, kirim roti, kirim. Dan gak rugi hadirin. Dikritik sepedes apapun, rontok rambut, tidak. Kulit megar gitu, enggak ada apa-apanya. Yang bikin perih itu kesombongan aja. Yang membuat kita enggak enak di hati itu sombong kita aja. Merasa udah bagus. Jadi luka-luka tuh bukan dilukai orang, ngelukain sendiri. Orang ngasih bolu kita ceplok, aneh. Orang ngasih bolu yang manfaat kita robekin, terus si bolunya dia kayak yang robek, jadi perih sendiri. Orang banyak sakit hati mah. Orang ujub, orang sombong, orang ria. Kalau orang yang ingin bener mah jarang sakit hati. Kenapa wajahnya jadi gini? Seperti yang pengakuan. Terus mau gimana? Kalau kita gampang sakit hati, kita kapan bahagianya? Terakhir, balas dengan ucapan terima kasih, doa ya ke siapapun yang udah ngeritik kita. Sejujurnya terkesan dulu ada seorang santri akhwat yang dikritik. Tuh santri itu jarang senyum. Selama sana sini santrinya sendiri nggak senyum. Ada 3 orang yang bicara gitu. Didatangi santri, Dek, ada 3 orang yang berkata Adek kurang senyum. Belum tentu benar. Tafakuri aja. Kalau benar berarti petunjuk dari Allah. Kalau tidak benar ladang amal untuk memaafkan. Sore-sore datang bawa apel. Terima kasih sudah menjadi jalan saya tahu kekurangan saya. Ya apel ini mah gak ada apa-apanya dibanding saya beruntung. Ada yang harus saya perbaiki. Itu bagi saya pelajaran berharga. Dikritik ngasih apel. Jadi setiap kali pengen apel tuh kan suudon. Astagfirullahaladzim. Nah hadirin, yang berapa? Kelima ya. Ini semua aset kita nih. Depan, duduk, samping, belakang. Setiap ketemu apapun, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang tidak sengaja. Ketemu orang jenis apapun, itu informasi dari Allah. Beneran hadirin. Kita akan ketemu orang sopan, ketemu orang tidak sopan. Ketemu dengan orang rendah hati, ketemu dengan orang sombong. Ketemu dengan yang dermawan, ketemu dengan yang pelit, ketemu dengan yang marah-marah, ketemu dengan pemaaf. Apa saudara pikir itu kebetulan? No.
diatur Allah semuanya, divariasikan supaya dapat ilmu. Ketemu dengan orang tawadu, oh ini enak gini ketemu orang ini Allah ngasih pelajaran. Ingat diri saya gitu, enggak, saya harus berubah. Datang orang, tadi siapa yang dikepret, nggak enak sekali. Oh, Allah takdirkan ketemu dengan ini. Begini nih rasanya kalau sombong, orang tuh nggak enak. Oh, saya bertekad nggak mau kayak gitu. Ada yang dermawan, dikit-dikit, ya saya bayarin. Ketinggalan. Oh, teori bayarinnya. Ada ya, saya pernah ketemu seorang mahasiswa, itu mah dikit-dikit, udah padahal nggak banyak uangnya, adalah dikit, tapi tip-tip udah dia bayarin. Pas orang tuanya, enggak Pak, oleh saya aja. Jadi lihat gitu teh nggak tega, atau diganti berlipat-lipat. Oh, pelajaran nih. Dia nggak mau nyusahin orang tuanya, terus orang tuanya dibuat nggak tega oleh Allah. Ya dia ngeluarin 100-200, baliknya 400. Udah jangan dipakai, itu sayang uangnya. Nih, oh begitu. Jadi kalau orang ringan diganti, itu pelajaran. Kemarin pas nganter anak sekolah, ada tukang ojek di pertigaan, berhenti parkir pinggir jalan, atuh macet. Nggak ada yang ngingetin. Terus saya berhenti, buka jendela. Pak maaf, parkirnya bisa dipindah Pak, ini bisa bikin macet. Bapak lihat, saya dari tadi udah di sini. Oh, mungkin dia nggak kenal Agim, mungkin hadirin, mungkin hadirin. Tidak, biasanya kalau kenal mah suka rada gitu. Enggak, ini mah nggak wajib kenal hadirin. Saya sudah dari tadi di sini. Iya Pak, cuma ini kan jadi terhalang yang lain. Saya juga biasanya mangkal di sini. Nyel ke sini tak ada ya. Pak, kalau suka nyusahin orang, nanti balik ke Bapak. Bapak juga hidupnya bakal susah terus. Bahkan mungkin jadi ketabrak atau apa. Nyumpahin lo, balik ke kamu. Allah, tutup aja jendela, pergi aja. Kenapa takdirnya begini? Salah dia atau salah saya? Kan? Kalau ngomong salah dia, kita nggak robah. Dia nggak robah, kita nggak robah. Nggak ada untungnya. Dasar tukang ojek error, dinasehatin, jadi beres nggak? Nggak ada, ngomong sendiri ya. Apa yang salah nih? Oh, saya salahnya ngoreksinya di depan orang. Jadi orang kan harga dirinya terganggu, benar? Coba kalau kita parkir dulu, lalu ke belakang jalan tanpa dia, Pak boleh ke ini, boleh saya bantu pindahkan? Punten ya, sambil kita kasih uang 50 gitu ya. Kira-kira pindah nggak? Maaf ya Pak ya, saya dapat ilmu kalau kita suka salah tempat, nyusahin orang, itu bakal kembali ke kita. Maaf ya Pak, ini sekedarnya 50. Oh, pasti dia besok parkir lagi di sana. Nunggu kita lewat ya, lumayan 50. Astagfirullah. Jadi kelihat kejadian gitu, oh saya salah. Emosi, jengkel, hasilnya juga seperti itu. Jangan nyalahin dia. Nah, pertama mau udah jelas salah, dan nyalahin dia nggak jadi solusi. Pentingnya dari kejadian itu kita belajar jadi lebih baik. Lihat TV sekarang heboh tentang Ahok, calon gubernur Jakarta. Ada apa?
sahabat Ahok, jangan jengkel, mikir, oh ternyata walaupun seperti itu ceplas-ceplos non-Islam, kalau dianggap jujur, dianggap kerja, ternyata jadi simpati, jadi orang, oh pelajaran bagi saya bahwa kejujuran itu, ya, oh ternyata kalau marah-marah begitu orang jadi nggak suka, ini pelajaran bagi saya. Terus gimana solusinya buat Jakarta? Atau didoakan supaya jadi Muhammad Ahok, ya kan? Muhammad Syafi'i Antonio juga sebelumnya bukan Islam. Doakan, dah itu hamba Allah juga. Dah Ahok juga lahir nggak pesen jadi Ahok. Sebagaimana kita nggak pesen jadi begini, benar? Kita juga bisa begini boleh jadi doa orang lain. Kenapa kita nggak doakan? Waktu Islam pertama kali ada cuman sendiri itu yang Islam, Nabi Muhammad. Sesudah itu banyak yang didoakan dan berubah. Khalid bin Walid itu panglima musuh yang menghantam prajurit Islam di perang Uhud. Kalau Allah mau balikan hati, jadi panglima Islam yang menghantam musuh di mana-mana. Harus mikirnya solusi, jangan hanya jadi jengkel, gitu. Jadi tiap waktu tafakur, nemukan. Ini teori gampang hadirin ya, tapi praktek harus diperjuangkan. Ceramah ini paling tinggi tingkatannya paham. Pertama tahu, yang kedua paham. Tapi untuk jadi bisa, itu tergantung mujahadah, kegigihan latihannya. Kalau mendengar gini langsung soleh semua, tuh saya besok siapa yang dengar ya? Salah ngomong hadirin, astagfirullah. Saya sebetulnya lagi bete ini hadirin hari ini tuh ya. Lagi enggak inilah apa, lagi enggak mood ini hati saya tuh. Maaf ya ceramahnya begini, ini mah sejenis curhat aja, pengen gitu bisa jadi orang bener. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih banyak belajar. Ini dari kiri kanan depan belakang tuh ilmu semuanya ini. Saudara juga melihat saya jangan hanya dengar ceramahnya, lihat kelakuan saya juga jadi ilmu. Yang baiknya boleh ditiru, yang jeleknya oh ini gini, oh saya nggak boleh nyontek yang ini gitu. Jadi saudara dapat dua-duanya. Lalu gimana keaannya? Doakan. Kalau lihat yang baik mudah-mudahan diterima Allah. Kalau lihat kelakuan buruk saya, doakan supaya diampuni Allah dan dirubah. Sambil kasih tahu aja, jangan ragu-ragu ya. Hadirin harus dilatih ya. Nggak semudah dengar ceramah. Nanti pulang dari sini, turun dari sana, jangan tergesa-gesa. Siapa yang tergesa-gesa? Udah gagal, padahal baru selesai ceramahnya. Siap-siap. Biasanya kalau belajar matematik ulangannya apa? Kalau belajar matematik ulangannya apa? Ya matematik juga. Kita lagi belajar ilmu ini nih, menghisab diri. Jangan heran pulang dari sini sampai di rumah teh, maneh kemana wae ya. Tenang, tenang. Kamu ngaji nggak ada buktinya. Kamar berantakan di rumah nggak ada artinya. Berangkat makan ngaji lagi ngaji, bukti. Mau jawab? Nggak usah. Tinggal beberes, rapi-rapi. Sebaik-baik jawaban adalah bukti. Dan bukti juga bukan supaya orang berhenti ngeritik. Bukti mah supaya kita disukai Allah aja. Karena ada tuh yang dengar ceramah, sadar si bapak teh,
pulang ke rumah, ya saya tidak boleh nuntut istri, saya tuntut diri. Maka dia bangun jam 3. Apa yang ingin dilakukan istrinya, dia lakukan diri sendiri. Bangun jam 3, habis tahajud, nimba karena di kampung ya, sumur, penuhin bak, nanak air, udah gitu nyiapin nasi, ngepel. Istrinya teh lihat, anak-anak, alhamdulillah si bapak udah sadar gitu. Padahal ngasih contoh hadirin, ya anggap sadar, ya nggak apa-apa lah. Makasih ya kawan-kawan, doakan saya nih. Oh ya, makasih. Ini juga aplikasi sudah agak banyak yang membuka. Boleh saya sebutkan sedikit yang ikut monitor? Tahu aplikasi udah pada download belum? Aplikasinya namanya Aagim TL. Di belakangnya ada huruf T. Pokoknya yang paling atas aja. Yang lain-lain juga Aagim macam-macam. Tapi bukan saya yang, bukan dari kami gitu. Lalu ini yang download di Indonesia 62.775, di Hong Kong 1.718, nggak usah dicatat ya. Di Taiwan 630, Malaysia, Saudi Arabia, Jepang, Singapura, South Korea. Ini teknologi sekarang bisa ketahuan begini Pak, sampai ke Bhutan, Macau, Oman, Gabon, Sweden, Thailand, Kanada. Masya Allah, kurang lebih mungkin sekitar baru 70.000, 80 ribuan yang download. Ini dalam 1 bulan, alhamdulillah. Jadi saudara dengan download itu tiap hari dapat motivasi pagi biasanya. Lalu kalau saya sempat ngerekam, ada rekaman 2 menit. Tapi buka juga di sana, mau rekaman ini live ada di sana. Tinggal pijit MKFM, maka terdengar suara ini di seluruh dunia ya. Bisa langsung live. Mau daftar umroh yang gratis ada di sana. Daftar gratis, mau berangkat bayar. Mau SSG nanti lihat di sana, mau berkuliah. Jadi sekali dibuka tuh, pengen tahu Facebook Aagim, ada di sana. Twitter, Instagram, medsosnya. Tapi ada yang personal, bisa kiriman tiap waktu. Sekarang mau beli buku lewat itu juga bisa. Hanya bedanya apa? Bedanya bisa dikirim ke rumah. Tinggal bedanya, untungnya 50% dari harga buku itu untungnya untuk wakaf masjid. Begitulah dibuat sedemikian rupa. Enak kan? Udah tinggal nulis, dikirim ke rumah, bayarannya sama, ada wakafnya. Teknologi adalah Allah yang menciptakan. Untuk iPhone masih belum selesai, tapi Android sudah bisa. Tolong sebarkan ya. Kalau saudara ceramah susah, suruh download aja, saudara dapat pahalanya insya Allah. Terima kasih kawan-kawan. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Ustaz ada? Cukup? Makasih ya. Doakan saya ya. Ini saya lagi benar-benar butuh didoakan ya. Lagi galau, agak jarang. Mungkin saudara bisa lihat wajah saya, rada redih lah. Kenapa sedih? Ya asa banyak nggak cocoknya gitu ceramah dengan yang aslinya. Ya mending kena ngaku lah daripada dianggap soleh ya. Makasih kawan-kawan atas pengertiannya, juga bersedia melihat keterbatasan saya. Ayo kita sedekah ya, wakaf. Kapasitas masjidnya 2.700 kalau ini jadi. Insya Allah bulan Ramadan sudah sholat di masjid baru. Semoga Allah melipat gandakan keyakinan kepada Allah lewat sedekah wakaf ini ya. Ini wakaf bukan sedekah, amal jariah. Silakan hadirin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب ارحمنا Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Duhai Allah yang Maha menatap, berkahilah pertemuan ini ya Rabb. Wahai Allah yang Maha baik, ampuni kami ya Rabb. Ampuni semua dosa kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan. Ampuni ya Rabb sekotor apapun tubuh kami ini, sebusuk apapun hati kami, sekelam apapun masa lalu kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau tahu.
Ampuni dosa yang terang-terangan ya Allah. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang kami sengaja ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Taubatan nasuha ya Allah. Taubatan nasuha ya Allah. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Rabb, ampuni semua kemusyrikan kami, semua kemunafikan kami ya Allah. Ampuni siapapun yang mendekati zina, Engkau saksikan berbuat nista. Ampuni ya Allah yang memakan harta haram, uang haram, makanan haram. Lepaskan kami dari apapun yang Engkau haramkan ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Yang sering menyakiti orang tuanya, yang lalai mengurus ibu bapak, yang tidak peduli kepada orang tua. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ampuni ya Allah dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Sayangi dan sempurnakan balasannya. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami zalimi ya Allah, juga yang pernah menzalimi kami. Sayangi ya Allah tetangga-tetangga kami, sanak saudara kami. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab, saat Engkau kabulkan kami yang kotor dan hina ini. Ada siapa lagi kami meminta? Kepada siapa lagi ya Allah, sedangkan Engkau pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Hanya Engkau Tuhan kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalim. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Doalah hadirin masing-masing silakan. Amin ya Allah. Amin. Doa hadirin tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang maha baik, maha mendengar, maha dekat. Sami'an qariban wa huwa ma'akum. Doa bisa menjadi jalan berubah takdir. Mintalah supaya bisa menjauhi maksiat. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Jangan biarkan kami berlumur maksiat. Jangan biarkan dunia ini memperbudak kami. Jangan biarkan kami diperbudak nafsu, diperbudak syahwat, diperbudak amarah. Ya Allah, kuatkan iman kami. Beri kesanggupan kami menjauhi maksiat. Ya Allah,
Berikan kepada kami nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat akhlakul karimah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Jauhkan sejauh-jauhnya dari yang haram. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami orang yang bisa mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Yang bisa membantu kami selalu dekat denganmu. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang istiqomah, ya Allah. Ya Rabb, jadikan sisa umur ini nikmat ibadah. Engkau jamu di Baitullah, ya Allah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Jadikan orang yang istiqomah, ya Rabb. Jangan cabut nikmat iman ini. Jangan cabut, ya Allah, nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, terima kasih. Doakan terus ya, sisipkan dalam sholat, sesudah sholat, supaya bisa jadi orang yang benar, bisa diampuni Allah, bisa mengemban amanah ini dengan baik. Makasih ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.